Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pembangunan di lingkup negara disebut dengan pembangunan nasional. Untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari perubahan sosial, pembangunan adalah sebuah proses berkelanjutan yang termasuk ke dalam kategori perubahan yang direncanakan. Oleh karenanya, pembangunan di sebuah negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, melintasi berbagai periode pemerintahan. Bagaimana pembangunan di Indonesia berlangsung di setiap orde pemerintahan dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Simak pemaparan berikut. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Masa kolonial di Indonesia adalah periode panjang penguasaan asing, didominasi Belanda yaitu VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda. Selama ratusan tahun sejak abad ke-17 hingga 1942, disusul penduduk Jepang yaitu 1942 sampai 1945. Era ini dicirikan oleh eksploitasi ekonomi melalui monopoli rempah-rempah, tanam paksa atau sering disebut kultur steel cell, dan kerja rodi yang menyebabkan penderitaan rakyat, namun juga membawa modernisasi administrasi serta munculnya golongan terpelajar. Kedua, kita memasuki masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga berakhir ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil karena terjadi pemberontakan. Proses pembangunan. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijaksanaan ekonomi mulai dari perdagangan internasional, pengembangan usaha dalam negeri, kebijakan fiskal atau keuangan negara. Dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat, yaitu pertama, di bidang transportasi, pemerintahan membangun dan merenovasi 1. Jalan, 2. Jembatan, 3. Terminal, 4. Stasiun, 5. Bandara. Yang kedua, di bidang komunikasi, pemerintah membangun 1. Jaringan telekomunikasi, 2. Radio, 3. pos. Contoh pembangunan pada Orde Lama. Pertama, Bandar Udara di Juanda berada di Sidoarjo. Kedua, Jembatan Ampera berada di Sumatera Selatan. Ketiga, Bendungan Jatiluhur berada di Jawa Barat. Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. Yang ketiga, kita memasuki masa Orde Baru. Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak diangkatnya Soeharto sebagai presiden menggantikan Presiden Soekarno. Kepemimpinan dari Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1998. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah penyelenggaraan kestabilan di bidang politik dan ekonomi. Proses pembangunan. Pemerintah Orde Baru pada masa awal berdirinya memprioritaskan kondisi ketentraman ekonomi dari pemerintahan sebelumnya.
kesejahteraan rakyat berbasis investasi yang besar sehingga kondisi masyarakat cukup memprihatinkan. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana membangun jangka panjang dimulai. Pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai strategi pemulihan seperti menerapkan penyeimbangan anggaran negara dan meminta bantuan kepada lembaga keuangan internasional. Keluarga berencana. Jumlah populasi berpengaruh besar terhadap usaha untuk menyejahterakan penduduk. Jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan tersedianya lapangan pekerjaan akan melahirkan banyak pengangguran. Sementara, di saat yang sama jumlah populasi yang besar juga membutuhkan sumber daya pangan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program keluarga bencana di mana setiap keluarga diarahkan untuk tidak memiliki banyak anak dan mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan populasi menjadi di bawah 2%, sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan signifikan. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Transmigrasi menawarkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan sumber penghidupan yang terbatas. Dalam praktiknya, transmigrasi banyak memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program transmigrasi sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan kolonial Belanda, tetapi intensitasnya naik signifikan pada masa Orde Baru sejak menjadi prioritas pembangunan. Setidaknya jutaan orang tercatat menjadi Pendidikan dasar. Program pemerintahan di bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin fasilitas sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan terkait hal ini diantaranya adalah program membangun gedung sekolah dasar secara meluas instruksi Presiden yang dimulai tahun 1973, pemberantasan buta huruf yang dimulai tahun 1978, serta program wajib belajar pendidikan dasar yang dimulai tahun 1984 dan berkembang hingga wajib belajar 9 tahun pada 1994. Industri pertanian. Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dua strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, dibarengi dengan penelitian di bidang pengembangan bibit unggul dan penggunaan mesin-mesin pertanian modern. Program ini berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya di pertengahan tahun 1980-an. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras atau kemampuan memenuhi kebutuhan beras secara mandiri, sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain. Keempat, kita memasuki masa Orde Reformasi. Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan pentas dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Proses pembangunan. Pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kembali kondisi kehidupan negara, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kursi pemerintahan. Selanjutnya, masa pemerintahan Jokowi. Stabilitas politik yang semakin terjaga juga semakin memantapkan langkah pemerintahan untuk bisa memacu pembangunan. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintah.